Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Selesai. Sekarang Ibu presentasi dahulu ya. Putri Ayu Wulandari, ada. Qurratun A'yun, ada. Mustafa, ada. Sa'adatul Daraini, ada. Baik. Sekarang Ibu mereview tentang pertemuan yang kemarin. Masih ada yang ingat? Oke, baik. Puisi ya kemarin. Ya, puisi. Puisi ialah karya sastra yang menggunakan bahasa secara singkat, padat, dan juga terikat dengan drama. Puisi juga diciptakan atas imajinasi dari kita sendiri dengan menggunakan diksi-diksi yang begitu indah. Gimana, sudah paham kan? Masih ingat kan? Baik. Sekarang Ibu melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang teks negosiasi. Silakan dibuka bukunya ya. Di situ ada di halaman 160 ya. Teks negosiasi. Apakah kalian pernah pergi ke pasar? Ngapain? Ya, pernah melakukan tawar-menawar kan kalau di pasar? Kalau proses tawar-menawar dinamakan apa? Siapa yang tahu? Ya, betul, dinamakan negosiasi ya. Kalau di pasar tawar-menawar itu ya. Oke, sekarang Ibu perjelas teks negosiasi. Proses tawar-menawar secara satu pihak dengan pihak lain dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Adapun tujuannya, tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda. Gimana? Sudah paham? Dimengerti? Baik. Ibu lanjut ya. Adapun ciri-cirinya, yaitu partisipan yang pertama. Partisipan merupakan pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak menyampaikan penawaran. Baik. Perbedaan kepentingan kedua pihak. Yang ketiga, pengajuan atau penawaran. Yang keempat, kesepakatan. Baik, Ibu lanjut ya. Adapun strukturnya yaitu ada 5, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Pengajuan atau penawaran biasanya berlangsung lebih dari 1 kali ya. Cara menyampaikan pengajuan atau penawaran adalah
kedua pihak harus sopan, tidak menekan orang lain, alasan yang tepat, atau membujuk pihak lain agar mau apa yang kita diinginkan. Baik, sekarang Ibu lanjut ya. Dalam struktur orientasi, sekarang Ibu memperjelas ya dari struktur-struktur negosiasi tersebut. Adapun struktur yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kalimat atau kalimat pembuka tersebut berupa salam, sapa, pertanyaan, dan mengenai sesuatu yang dibeli. Jelas kan? Baik. Sekarang Ibu lanjut yang kedua, yaitu pengajuan. Pengajuan merupakan penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan salah satu pihak. Dan yang ketiga, penawaran. Penawaran merupakan klimaks atau puncak teks negosiasi tersebut karena menjadi tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dan yang keempat yaitu persetujuan, yaitu persetujuan merupakan kesepakatan antara kedua pihak terhadap negosiasi yang telah ia lakukan. Dan yang kelima yaitu penutup. Ya, penutup, ada yang tahu penutup? Ya, penutup ialah bagian yang menjelaskan kalimat yang mengakhiri percakapan dalam teks negosiasi tersebut ya. Baik, sudah paham kan? Sekarang Ibu lanjut ke kaidah. Kaidah bahasa teks negosiasi. Ada yang tahu? Teks ada kan di situ ada beberapa kaidah bahasa teks negosiasi ya. Ada 3 kan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang santun persuasif. Yang dimaksud persuasif itu membujuk satu pihak tersebut atau menarik perhatian. Contohnya, tolong, silahkan, percayalah, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu berisi pasangan tuturan. Berisi pasangan tuturan disebut tindakan saling memberi kesan dan si respon antara persisipan dalam kegiatan negosiasi. Contohnya salam, tanya jawab, terus menawar, terus satunya menolak tawaran. Begitu ya. Baik, lanjut. Yang ketiga, menggunakan kalimat argumentasi. Menggunakan kalimat argumentasi merupakan kalimat untuk menyatakan pendapat, ide, gagasan, sehingga untuk meyakinkan lawan bicara
lain satu pihak. Adapun syarat-syaratnya persetujuan, yaitu partisipan harus menyampaikan alasan untuk mendukung pengajuan atau penawaran. Alasan tersebut harus mampu meyakinkan dan mempengaruhi pihak lain. Gimana? Sudah jelas? Baik. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Silakan dibuka bukunya halaman 165. Ya, 165. Di situ ada contoh teks negosiasi, yaitu judulnya negosiasi warga dengan investor. Di sini kan terdapat percakapan antara warga dengan kepala desa dan lainnya. Setiap kelompok mendiskusikan mengenai struktur teks negosiasi dan kaidah bahasa yang menggunakan teks negosiasi tersebut. Gimana? Dimengerti dengan tugas teks negosiasi ini? Baik. Nanti selesai kelompok kalian maju satu persatu ya. Maju satu persatu dari kelompok yang pertama, nanti kelompok lain kalian akan menyimak. Baik. Baik, sekarang Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini ya. Dapat dimengerti semua? Baik. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.